Halo semuanya, happy Monday dan welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu ya. Linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Karena nanti di Telegram kita juga akan ada banyak banget informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman nih. Jadi pastikan sudah bergabung dulu. Sebelum mulai, saya mau disclaimer juga. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Tapi kalau dirasa bermanfaat, maka boleh ya saya minta teman-teman untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya nih. Oke, kita langsung mulai aja. Dan kita akan menuju ke Telegram karena semua nanti tools atau fasilitasnya Wisdom and Invest itu memang melalui Telegram ya. Jadi bisa diakses lewat handphone ataupun laptop. Jadi gampang banget bisa dipakai di mana aja, kapan aja. Nah, kalau teman-teman merasa cocok dan suka dengan tools yang saya pakai hari ini di YouTube ini, teman-teman bisa dapatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara berlangganan, yaitu menjadi member Wisdom and Invest. Tentu fasilitasnya nggak cuma chart ini ya, fasilitas kita tuh ada banyak banget. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, emangnya ada apa aja sih di Wisdom and Invest? Bisa banget ikutan Zoom-nya Wisdom and Invest. Ini terbuka untuk umum ya, jadi siapapun boleh ikutan. Itu biasa kita adakan setiap hari Rabu dan Sabtu, dan ini diadakan secara rutin. Jadi kalau teman-teman bisa ikutan di hari Rabu jam 8 malam, atau kalau misalnya lagi berhalangan, maka boleh banget ikutan yang di hari Sabtu pukul 4 sore. Jadi teman-teman bisa lihat semua fasilitasnya Wisdom and Invest. Mulai dari screener, ada charting, ada trading sistemnya, dan kita juga ada stock pick sebetulnya ya, tapi memang khusus untuk para member. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak ingin berlangganan dulu, maunya yang free dulu karena baru belajar mungkin, atau mungkin keuangannya portonya masih terbatas, itu nggak apa-apa, oke-oke banget. Kita juga ada satu lagi solusi lain, yaitu teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest ya. Jadi kalau teman-teman buka rekening melalui rekanan Wisdom and Invest, ada 3 pilihan, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya kita juga ada pakai sendiri, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bagaimana cara menggunakannya, kita juga bisa bantu teman-teman. Nah, dengan membuka rekening sekuritas ini, maka teman-teman akan mendapatkan chart ataupun fasilitas Wisdom and Invest secara gratis, tapi memang terbatas tentunya ya, dan ada syarat-syarat ketentuannya nih. Untuk informasi yang lebih lanjut dan lebih detail, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya dulu ke adminnya. ID Telegramnya untuk admin itu udah saya share juga di deskripsi di bawah. Tinggal di kontak aja ya. Nanya-nanya dulu gak apa-apa karena wajar-wajar banget. Justru teman-teman harus tanya-tanya dulu supaya tahu ya kira-kira ini cocok gak buat saya. Kalau cocok maka silakan diambil fasilitasnya. Kalau nggak cocok maka it's okay. Stay tune aja di YouTube ini. Barangkali teman-teman cocok dengan penjelasan saya nih. Oke? Saya mau share juga. Jadi seperti biasa kalau di YouTube ini saya akan share screener NBSA. Kadang-kadang saya suka ganti-ganti sih. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Hari ini saya share screener NBSA. Jadi di Wisdom and Invest itu screenernya ini NBSA bisa secara daily ataupun weekly. Tapi kalau weekly biasanya di-share di end of week ya. Ini hasil screener, ada BCA, BMRI, Adro. Yang paling atas itu yang paling banyak hari ini ya per daily, karena ini adalah screener daily. Jadi ada BCA, BMRI, Adro, UNTR, BBNI, MDC, Bumi, dan sebagainya. Semakin bawah artinya net buy-nya semakin kecil. Dan yang minus ini artinya asingnya malah net sell. Fungsinya apa sih ngeliatin net buy sell ini? Karena kalau misalnya biasanya saham-saham yang ada foreign flow atau asingnya net buy, ada potensi untuk naik. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira sahamnya berkorelasi atau enggak dengan foreign flow. Jadi contohnya kayak Big Bang, BCA, BMRI, ataupun BBRI, BBNI. Nah, itu biasanya berkorelasi erat dengan foreign flow ataupun saham-saham yang mungkin biasanya LQ45 ya, atau saham-saham blue chip itu biasanya berkorelasi dengan foreign flow. Tapi harus dipastikan dulu dari chartnya nih. Jadi kalau ada inflow,
sahamnya naik, maka artinya dia berkorelasi dengan foreign flow-nya, sehingga kita bisa gunakan sebagai analisa. Nah, tadi udah screener NBSA-nya, saya akan share juga view indeks kita ya, supaya teman-teman tahu kira-kira sekarang bagaimana nih indeks kita mau kemana nih, bagus apa enggak kondisinya ya. Karena mungkin teman-teman masih ada yang khawatir ya tentang 2023 akankah resesi atau apa sebagainya. Nah, kita lihat dari chart karena biasanya market akan bereaksi duluan. Kita lihat dari foreign flow-nya, karena indeks kita biasanya berkorelasi erat dengan adanya foreign flow. Jadi kalau ada inflow asing, maka dia akan naik. Seperti sebelah sini ya, inflow-nya bagus. Jadi yang hijau-hijau itu menunjukkan adanya foreign net buy. Kalau orange-orange ini foreign-nya net sell. Sehingga ini udah di sini kita bisa kelihatan cukup oke ya, karena mulai ada net buy asing yang di atas rata-rata. Jadi garis yang abu dan ungu ini adalah garis rata-ratanya. Ini mulai terlihat nih adanya inflow, karena garis ungunya itu semakin menaik. Nah, ini bagus yang kita harapkan. Semoga dia segera breakout ya. Jadi resistnya ini masih dites nih. Ini area supply yang berwarna merah, yaitu 6923 sampai 6953. Mudah-mudahan segera breakout, apalagi lagi musim rilis laporan keuangan dan hasilnya pada bagus-bagus nih. Jadi ini oke ya. So far ini bagus, mudah-mudahan segera breakout. Ini sih masih sideways, jadi untuk pergerakannya masih sama seperti analisa kemarin-kemarin. Dia masih bergerak kondisi sideways, masih perlu konfirmasi. Tapi kalau melihat inflow-nya seperti ini sih kelihatannya bagus nih. Jadi mudah-mudahan positif untuk breakout. Karena kalau kita cek berdasarkan chart juga ya, ini adalah chart Wisdom and Invest yang ada di TradingView. Ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis nih, karena kita lagi ngasih tools ini, kalau nggak salah promonya itu di Instagram ya. Jadi teman-teman pastikan juga sudah follow Instagramnya Wisdom and Invest, karena tools Wisdom and Invest di TradingView ini lagi dibagi-bagi secara gratis. Boleh pakai secara gratis kalau nggak salah sebulan ya. Coba teman-teman pastikan lagi, cek kembali di Wisdom and Invest Telegramnya, Instagram Wisdom and Invest, atau tanya dulu sama adminnya bagaimana sih cara proses untuk mendapatkan angpau tools Wisdom and Invest yang ada di TradingView ini ya. Ini bisa dapatkan secara gratis, jadi sudah memberikan sinyal secara real time. Teman-teman bisa lihat di dalam 5 menit, dan itu ikut ya pergerakan market, sehingga bisa teman-teman pakai juga nih secara real time, misalnya kalau ada yang mau fast trading. Ini bisa multi time frame ya, dan real time. Tentunya teman-teman harus berlangganan data juga kalau mau yang real time. Tapi itu langganannya sama TradingView ya, bukan sama Wisdom and Invest. Nah, yang saya mau kasih lihat adalah perbandingan kondisi indeks kita dengan Dow Jones ya. Dengan Dow Jones, karena dia bagus nih, si Dow Jones-nya sudah break dari trend down-nya. Jadi sudah break dari resist trend-nya. Semoga dia akan lanjut terus ya. Jadi di sini Dow-nya sudah naik. Untuk Nasdaq-nya juga naik, sehingga makanya sektor tech lagi pada mulai naik-naik semua nih. Makanya kenapa banyak sekali mungkin dari tim Wisdom and Invest juga ngasihin stock pick-nya untuk menjadi watchlist ada saham-saham teknologi, karena memang berkorelasi dengan kondisi makronya ya. Ini jadi menarik, Dow Jones-nya sudah break dari area resist downtrend-nya, nih resist trend-nya ya sudah keluar, dia sudah bergerak di area sini. Jadi mudah-mudahan ini akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Begitu pula dengan komposit kita. Jadi mudah-mudahan akan mengikuti pergerakannya Dow Jones. Karena biasanya memang suka ngikutin nih biasanya ya. Cuma memang lagi trennya dia memasuki masa sideways, yang satu membentuk falling wedge, yang satu broadening wedge, yang satu sedang sideways, bentuknya rectangle. Nah, jadi mudah-mudahan ini akan segera breakout. Ini merupakan sinyal-sinyal yang bagus untuk indeks kita. Ada inflow juga. Jadi semoga akan naik dulu ya, sehingga teman-teman bisa cuan dulu nih. Amin. Nah, dari segi teknikal, kalau chart win yang saya pakai ini, untuk chart win,
Ya, ini gampang banget cara penggunaannya juga, yaitu kita tinggal lihat aja momentumnya. Kalau dia ada momentum biru dan semakin meningkat, artinya bagus ya. Kebalikannya, kalau dia menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi untuk reversal. Jadi kalau misalnya contoh yang di paling gampang tuh seperti di sini deh, nih momentumnya mulai lemah, di sini juga momentumnya mulai melemah ya. Jadi berpotensi untuk turun. Yang ini memang secara teknikal dia momentumnya mulai melemah nih. Jadi kita tetap, tetap harus ada konfirmasi karena dia masih bergerak di area sini ya. Masih sideways juga, jadi mesti konfirmasi apakah dia akan breakout ataupun dia breakdown. Walaupun ini melemah, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa momentumnya meningkat kembali. Nah, jadi tetap harus ada konfirmasi dulu. Kalau yang merah ini artinya tidak oke ya. Jadi kalau untuk saham misalnya teman-teman ketemu saham-saham yang momentumnya merah maka hindari dulu. Tapi kalau dia mulai berubah menjadi merah tua dan mengecil itu justru artinya reversal juga. Jadi intinya perubahan warna itu berpotensi untuk reversal ya. Sama seperti di sini ketika dia menjadi merah tua indeksnya reversal. Nah, ini tinggal ininya aja nih, tinggal menunggu konfirmasi apakah dia breakout atau breakdown ya secara teknikal. Secara inflow dari foreign bagus. Kita masuk ke saham yang pertama. Jadi kita akan menggunakan dua chart ya, yang WinX dan SDX. Saham pertama yang akan kita bahas yaitu ASRI. Kok XDX? Salah, salah, salah. GD. Eh, GD itu singkatan dari Green Dot. Karena ini, dan Green Dot ini chart ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis ketika teman-teman menjadi nasabahnya Wisdom and Invest ya, sehingga bisa digunakan secara gampang banget karena ngebaca chartnya ini sangat mudah sekali. Oke, jadi yang pertama kita menggunakan chart Win dulu. Jadi kita akan belajar gimana sih cara menggunakan atau cara membacanya ya. Jadi seperti yang tadi udah saya mention di depan bahwa kita tinggal lihat aja momentumnya, itu cara yang paling gampang. Karena yang paling bagus adalah ketika dia momentumnya baru mulai ada ya, baru berwarna biru Ben Hur, dia pixelnya juga hijau-hijau dan dia di atas garis win line. Ini di atas garis win line-nya nih yang warna biru. Jadi ini memberikan sinyal untuk entry pertama kali. Sehingga kalau teman-teman ada yang punya ASRI dan entry sesuai dengan trading sistemnya Wisdom and Invest, harusnya sudah cuan ya dengan floating profitnya. Kalau di sini sih 6%. 6% itu dihitung dari sini ya, garis win line yang pertama kali ini, segitiga hijaunya. Dan sekarang selama dia masih di atas garis win line, belum ada segitiga merah, maka tinggal hold aja. Kalau dari momentumnya sih udah terlihat biru tua, dan mulai agak mengecil, jadi watch out ya, hati-hati karena dia nggak bisa lewat MA 200. Tapi dia masih di atas garis win line, jadi it's okay, tinggal pasang trailing stop aja. Jadi ini masih hold nih si Asri ini. Masih oke. Kalau dia begitu jebol dari sini, maka sudah sinyal untuk exit. Oke. Garis win line-nya itu ada di 163. Ini boleh pasang stop loss ataupun trailing stop di area sana ya. Kita menggunakan chart yang kedua, yaitu Green Dot. Ini chart yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis ketika menjadi nasabahnya Wisdom and Invest nih. Dan cara menggunakannya gampang banget, teman-teman tinggal lihat aja titik hijaunya. Jadi sinyal entry-nya adalah titik hijau, dan ketika dia berwarna titik merah, maka itu menjadi sinyal exit. Candle-nya kan ada 3 warna nih. Nah, yang pertama itu candle warna orange, itu artinya sifatnya sebenarnya spec buy. Ketika dia menjadi hijau, itu oke ya. Artinya dia menjadi semakin baik. Nah, ketika dia muncul titik merah, candle-nya pasti akan berwarna hitam. Ini sinyal sell. Dan selama candle-nya masih hitam, artinya tidak ada sinyal untuk entry. Jadi jangan entry dulu. Ini oke. Jadi kalau di sini entry, di sini tinggal menunggu titik merah aja untuk exit ya. Jadi statusnya juga masih hold, berdasarkan chart win juga masih hold, dan menggunakan GD ini juga masih hold. Dengan support, jadi di sini ada garis-garis yang warna coklat, maka angkanya yang di sebelah kanan juga coklat. Kalau garisnya berwarna hijau, maka angkanya juga di sebelah kanan berwarna hijau. Jadi gampang banget dipakai, teman-teman nggak perlu bingung-bingung supportnya di mana sih, resistnya di mana sih, entry nggak ya, gitu ya.
Jadi udah semua terbantu oleh chartnya Wisdom and Invest. Tinggal pasang aja, ini ada support kan 163. Jadi kalau dia jebol dari support 163 maka jadi tidak oke, sebaiknya menjadi sinyal untuk exit dulu. Jadi masih hold ya selama dia berada di atas 163. Konfirmasinya jadi menjelang closing. Jadi kalau closingnya di bawah 163 jadi tidak oke lagi. Nah, kita lanjut ke saham kedua, yaitu Tris. Dan menggunakan chart kedua, yaitu Tris juga. Tris. Kita kalau lihat di sini, tadi liquid nggak ya? Saya lupa lihat. Asrinya nggak begitu liquid ya, karena rata-rata transaksi itu hanya di 1 miliaran dan total transaksi juga di 1 miliaran. Jadi sebenarnya nggak gitu liquid-liquid banget. Yang bagus itu kalau dia dari tidak liquid semakin liquid ya, jadi ada peningkatan volume itu yang bagus. Nah, si Tris ini juga demikian, jadi dia volumenya, total transaksi dan rata-rata transaksi hanya di 1 miliar. Sebenarnya nggak masalah sih kalau dia 1 miliar. Yang penting kelihatan dari grafik ini nih. Kan berbeda nih ya kalau teman-teman lihat yang di sebelah sini dengan yang sebelah sini. Kalau ini kan volumenya ada tuh lumayan yang sebelah kiri. Dia ada momentum, dia ada volume, pixel hijau-hijau di atas garis line. Itulah yang menjadi sinyal untuk entry. Sedangkan sekarang dia belum ada volume-volume banget ya. Momentumnya juga masih berupa titik pink. Kalau dia berupa titik pink, apalagi dia ada yang berwarna oranye-oranye pastel, itu sebetulnya belum begitu oke. Titik pink itu menandakan sideways kalau dia ada momentum biru yang paling bagus sebetulnya. Sehingga ini belum ada sinyal entry sebenarnya. Tapi kalau tetap mau trading, boleh-boleh aja. Paling tektokan aja ya, buy on support, sell on strength. Jadi kalau untuk swing, ini belum oke karena belum ada momentum biru. Kalau teman-teman stylenya swing, maka tunggu aja sampai ada momentum biru, apalagi dia meningkat, ini baru oke. Kalau merah atau dari biru menjadi biru tua, maka tandanya ada potensi untuk reversal. Ini mulai harus watch out nih, hindari dulu atau di SOS atau mau di taking profit itu silakan. Tapi kalau udah merah maka hindari dulu. Begitu merah tua artinya reversal ya. Ini saya mengingatkan kembali cara bacanya supaya teman-teman barangkali menemukan saham-saham lain yang lebih menarik. Jadi untuk titik pink artinya dia berpotensi sideways. Nah, tinggal kita lihat nih area sideways-nya kira-kira seberapa. Jadi menggunakan garis-garis yang sudah ada, bisa di area sini ya, ini area support, di sini jadi resistnya. Jadi di 200 sampai di area 2 berapa ini? 240. Ini berpotensi menjadi area sideways-nya. Sehingga kalau mau buy on support atau tektokan ya buy on support-nya di dekat-dekat area 200 aja ya. Tektokan jadi udah cuan maka kabur dulu. Kalau menggunakan chart yang satu lagi, kita lihat GD-Tris. Nah, kemarin itu ada sinyal titik hijau, tapi candlenya masih berwarna oranye ya, sehingga sifatnya sebenarnya spekulatif sih. Ini ada support yaitu 216, jadi batasi resiko aja. Misalnya teman-teman mau spekulatif buy 216 misalnya, spekulatif, tapi kalau jebol maka exit dulu ya. Ada support selanjutnya yaitu 198. Resistnya ini 236 sampai 240. Ini tidak liquid ya, sehingga teman-teman harus tahu kalau saham-saham tidak liquid itu mudah sekali dinaikkan, mudah sekali diturunkan juga, sehingga hanya untuk fast trading aja. Dia belum ada momentum, jadi juga candlenya warna oranye, jadi tadi sifatnya hanya spekulatif untuk fast trading. Kalau bisa sih cari saham lain ya, yang lebih menarik tentunya. Kita lihat PTPP sekarang, saham ketiga nih. Nah, untuk chart PTPP, ini bagus nih, karena ada momentumnya ya. Jadi kalau bisa carilah saham-saham yang ada momentumnya seperti ini. Sinyal entry-nya tentu saat dia muncul momentum yang pertama di sebelah sini ya. Ketika dia ada momentum pertama, pixelnya hijau-hijau, dan di atas garis win line, dia juga breakout dari area downtrend-nya. Ini downtrend channel-nya dia keluar kan dari situ ya. Dia pixelnya hijau-hijau, ada momentum, sehingga itu menjadi sinyal untuk entry. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang punya PTPP ini udah cuan ya, sehingga tinggal pasang aja trailing stop. Ini masih di hold, jadi hold aja karena momentumnya masih bagus.
Pixel juga masih bagus, dia juga masih masih di atas win line dan masih higher high ya. Tinggal pasang trailing stop. Mudah-mudahan dia akan lanjut terus nih. Jadi semuanya masih oke. Lanjut, kita menggunakan chart GD. Sinyal entry-nya di sini, yaitu titik hijau dan candle-nya berwarna orange, sifatnya spekulatif tentunya ya. Lalu muncul di sini titik hijau kedua, dan dia candle-nya berubah menjadi hijau. Itu artinya sudah oke banget. Tinggal hold aja, ini statusnya juga ada di sebelah pojok kanan atas, statusnya masih hold. Dengan resist, ini sebenarnya tentu high hari ini menjadi resist nih. 740 dan next resistnya yaitu 820. Jadi PTPP hold aja ya. Tuh gampang kan ya untuk cara melihatnya, tinggal lihat aja. Yang menggunakan GD itu tinggal lihat kalau ada titik hijau entry, titik merah maka exit. Selama belum muncul titik merah, dia candle-nya masih hijau, maka tinggal di hold aja. Untuk yang momentum juga tinggal lihat aja, kalau masih momentum warna biru meningkat begini, maka hold aja. Tunggu sampai dia berubah menjadi biru tua, dan semakin mengecil, maka silakan teman-teman taking profit ya. Kita lanjut ke saham keempat nih, yaitu Wika. Untuk Wika, kemarin memang muncul momentum biru Ben-Hur ya, seharusnya bagus, tapi karena hari ini mungkin karena dia menjadi doji di area resist, sehingga ada potensi untuk reversal. Kenapa? Karena doji itu menandakan bahwa seller dan buyernya seimbang ya, makanya dia menjadi open sama dengan closingnya, dia menjadi doji. Momentum titik pink itu artinya ada potensi dia bisa sideways dulu. Jadi jangan lupa yang udah punya Wika ini pasang trailing stopnya ya. So far sih masih bagus walaupun dia sudah berbentuk doji dan momentumnya berupa titik pink, tapi it's okay. Selama belum ada tanda-tanda pembalikan arah, maka masih hold aja. Jadi si Wika ini statusnya hold ya. Dengan area supportnya garis win line yaitu 700 dan resistnya yaitu 760. Untuk GD, chart GD, Wika, sinyal entry-nya di titik hijau yang pertama di sebelah sini ketika candle-nya masih berupa warna orange, tentu sifatnya hanya spekulatif ya kalau orange. Dan kemarin muncul titik kedua dan candle-nya berubah menjadi hijau. Maka statusnya masih hold. Jadi hold aja nih ya. Sampai nanti kalau misalnya dia muncul titik merah, maka baru exit. Ini oke, masih oke ya si Wika ini. Ini ada resist nih 780. Jadi 760, kemudian resist selanjutnya yaitu 780. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu BRMS. BRMS, ini momentumnya kelihatan ya. Ketika dia mulai melemah, ini walaupun menjadi biru Ben-Hur lagi, tapi dia sebenarnya mengecil tuh. Tren dari momentumnya itu mengecil dan candle ketiga 1 2 3 di sebelah sini ya ini juga sudah mulai melemah sehingga menjadi sinyal sebetulnya kalau teman-teman SOS disitulah waktu yang tepat karena momentumnya mulai melemah. Mudah-mudahan teman-teman sudah taking profit ya untuk si BRMS ini karena sinyal entry-nya sebetulnya udah lama banget dan ini karena momentum yang melemah ada potensi dia sideways, bisa aja dia akan begini nih. Dari tidak ada momentum, dia balik menjadi momentum titik pink, sehingga dia menjadi sideways, seperti ini. Sehingga ini juga ada potensi nih, bisa jadi dia akan sideways dulu di area sini. Kalau sideways, maka strateginya tentu gunakan BOS dan SOS ya, buy on support dan sell on strength. Supportnya 174, tapi kalau dia breakdown lagi dari 174, maka jadi sinyal yang kurang bagus. Maka jangan lupa ya, di 174, jangan pas-pas 174 sih, di bawahnya tentunya ya kasih toleransi 1% misalnya di bawah 174 maka itu menjadi stop loss-nya teman-teman kalau misalnya mau entry. Tapi kalau sudah punya barang mudah-mudahan teman-teman sudah SOS di sebelah sini ya saat saya bilang momentumnya berubah menjadi biru tua itu artinya berpotensi reversal. Jadi disitulah saatnya teman-teman untuk taking profit. Yang mau spek buy jadi silakan ya. Atau mau menunggu sampai ada momentum yang biru Ben-Hur semakin meningkat lagi, itu juga boleh. Jadi nggak harus juga sih BRMS ya, bisa pilih saham lain. Tapi kalau mau tetap di BRMS, maka boleh-boleh aja. Jangan lupa pasang trailing stop, pasang stop loss yang tadi saya bilang, 1% di bawah 174.
Oke, momentumnya itu melemah ya. Kita menggunakan chart GD. Kalau chart GD tuh dia candle kemarin malah sudah mulai muncul titik merah. Jadi sudah exit, candlenya juga masih berwarna hitam. Jadi belum ada sinyal entry ya kalau berdasarkan chart GD-nya. Supportnya kurang lebih sama sih. Tadi 174 itu supportnya, dan support selanjutnya yaitu di 158 dan 147. Kita lanjut ke Hadid. Oke. Hadid, Hadid. Tadi BRMS liquid gak ya? Saya lupa liatin, ngecekin. Oke. Nah, Hadid. Hadid ini jelas banget ya, sudah terlihat dari volumenya. AVG total transaksi atau rata-rata transaksinya itu di bawah 1 miliar, jadi nggak liquid banget. Walaupun hari ini total transaksinya sih lumayan 6,5, tapi candlenya aja kurang oke nih. Nah, itulah sebabnya kalau misalnya belum ada volume, belum kelihatan serius ya, juga momentumnya belum ada. Kalau yang bagus tuh seperti di sebelah kiri nih, kelihatannya ada momentum berwarna biru Ben Hur, dia volumenya juga gede, candlenya juga bagus, disitulah kita baru enak untuk tradingin. Jadi sekarang belum oke ya, dari candlenya nggak bagus, waduh, closingnya di 52. eh jadi nggak bagus banget nih. Hati-hati nih untuk si Hadid ya. Saya sih tidak menyarankan untuk entry. Kalaupun memang teman-teman mau entry di saham yang gorengan, lebih baik pilih saham lain ya yang lebih liquid. Ini ada potensi kalau dia bobok ke 50 sih bahaya. Sehingga hindari aja dulu, tunggu sampai bandarnya benar-benar serius, dia bikin volume dulu di sini, dia bikin trennya dulu di sini, baru kita ikutan aja ya. Kalau sekarang belum, jadi momentumnya ini belum oke, masih berupa titik pink, ada potensi tidur di 50 dan tidak liquid. Tuh, rata-rata transaksi yang saya lihat rata-ratanya ya, bukan hanya transaksi 1 hari. Rata-rata transaksi juga masih di bawah 1 miliar. Tunggu sampai ada volume seperti ini, ada momentum seperti ini, baru menarik untuk kita fast trading. Ini skip dulu. Si Hadid ini skip dulu deh. Menggunakan chart GD, ini tinggal lihat warna candlenya. Tuh, dari warna candlenya masih hitam, volumenya juga, bentuk candlenya tidak oke. Dan ini ada area sideway-nya ya. Kalau tadi mungkin karena agak penuh, jadi teman-teman mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi kalau lihat momentumnya sih langsung tahu. Oh, momentumnya tick pink, artinya dia lagi sideway. Sedangkan chart GD ini langsung kelihatan. Ada support dan resist, lebih clear, lebih jelas. Ini areanya yaitu 50 sampai 61 ya. Ini 61, di sini 50. Jadi ada potensi tidur 50. Saran saya sih selama tidak ada volume, mendingan skip aja dulu. Tunggu sampai dia ada volume, dia ada tren, baru teman-teman ikutan. Ini haris banget nih. Jadi belum oke sih. Laju. Ini saham baru ya, karena saham baru agak sulit dianalisa nih. Masih baru banget, baru berapa candle nih. Coba kita pakai time frame yang lebih pendek lagi deh. Biasakan kalau untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, sebaiknya jangan saham-saham IPO ya, karena percuma banget kalau dianalisa. Namanya saham IPO, nggak ada data historinya, kita nggak bisa menganalisa secara teknikal. Jadi benar-benar tergantung bandarnya lah, mau dibawa kemana gitu ya. Nah, secara hourly, kalau hourly ini agak kelihatan sih ada momentum ya, momentumnya melemah, jadi hindari aja dulu. Momentumnya meningkat tuh saat di sini, jadi di sini menjadi sinyal entry-nya. Di sini sudah exit ya, jadi belum ada sinyal entry lagi. Tunggu aja sampai ada sinyal entry, baru entry. Coba kita gunakan GD ya, GD juga harus time frame kecil, karena masih baru IPO nih, susah dianalisa. Chart GD, di sini ada sinyal entry, titik hijau, di sini sudah exit dan candlenya masih berwarna hitam. Jadi masih belum ada sinyal untuk entry lagi. Nah, kita lanjut ke Tekim. Untuk Tekim, momentumnya hari ini berubah menjadi biru tua, jadi watch out. Dia juga lagi testing garis win line nih. Kalau besok dia breakdown dari garis win line, maka itu akan menjadi sinyal untuk exit. Apalagi kalau momentumnya juga semakin melemah. Jadi hati-hati ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya, atau teman-teman yang sudah cuan, maka mau taking profit dulu sebagian itu silahkan banget.
Ini jadi kepastiannya besok ya konfirmasinya. Kalau dia jebol maka exit. Dengan support selanjutnya di sini nih 77.5. Entry-nya nih saya ulang lagi ya, kalau teman-teman mau menggunakan chart WinX, misalnya mau udah punya akses nih ke fasilitasnya Wisdom Main Invest dan mau menggunakan chart WinX, carilah saham-saham yang baru mulai punya momentum yang semakin meningkat seperti di sini, pixelnya hijau-hijau dan dia berada di atas garis win line, apalagi dia breakout dari channel downtrend. Itu yang menarik ya, jadi ini menjadi sinyal entry nih saat di sebelah sini. Harusnya sudah cuan, tinggal taking profit aja, tinggal pasang trailing stop. Sama seperti di sebelah sini juga, ketika dia ada momentum, dia breakout dari, dia di atas garis win line, ada pixel hijau-hijau, itu menjadi sinyal untuk entry. Yang di sebelah sini juga demikian ya, ketika ada momentum yang semakin meningkat, pixel hijau-hijau di atas garis win line, itu sinyal untuk entry. Sehingga kalau teman-teman mau nyari saham-sahamnya, jangan cari yang baru berubah menjadi biru tua. Jadi ini bukan baru mau entry ya, seharusnya sudah entry dari situ dan tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau dia mantul, seandainya dia mantul nih, dan momentumnya malah meningkat kembali, ini jadi menarik lagi. Oke, jadi masih perlu tunggu konfirmasi. Kalau dari GD, ini malah dia udah mulai titik merah nih, sudah exit duluan ya, sehingga tunggu aja sampai ada sinyal untuk entry lagi. Ini belum, kalau teman-teman menggunakan chart GD, maka chart GD aja, jangan digabung-gabung ya dengan chart Win, nanti bingung. Jadi kalau entry menggunakan chart GD, maka exitnya juga chart GD. Kalau entry-nya maka dari sini ya, ataupun dari sini ketika dia berubah menjadi candle warna hijau, dan ini harusnya sudah exit. Ini dia gagal break dari resistnya tuh. Oke, statusnya sell dan masih hitam, menunggu aja sampai ada sinyal entry, baru entry. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu ADMR. ADMR, momentumnya masih merah, jadi belum oke ya sebetulnya. Kalau dia berubah menjadi merah tua, ini menarik. Artinya ada potensi reversal, sama seperti di sebelah sini tuh. Candle yang sebelah sini. Jadi nggak terlambat juga ya sebenarnya, kalaupun entry-nya menunggu momentum berwarna merah tua, karena potensi reversal tuh lumayan juga cuannya kan. Jadi ini menunggu aja. Yang mau nggak sabaran entry sebenarnya boleh-boleh aja, karena dia lagi on support. Sebelah sini ya, waktu itu dia mantul, ini juga on support. Mau spek buy silakan, atau mau tunggu momentum jadi merah juga silakan. Support 1455 tuh, sama berapa nih, 1420. Kita gunakan chart GD. Kalau chart GD, karena dia adalah trend follower, jadi wajar-wajar aja masih candle hitam pastinya ya. Menunggu sinyal entry baru entry. Kalau kayak di sini dia ada titik hijau di sebelah sini, maka baru entry. Tapi kalau teman-teman mau spek buy duluan, itu boleh-boleh aja. Dengan support kalau di sini tuh 1420 ada angkanya sebelah sini ya. Spek buy dekat-dekat situ, jangan pas-pas karena takutnya nggak disentuh juga 1420-nya. Mau spek buy silakan. Resistnya di sebelah sini nih juga ada resist 1585. Selanjutnya ikan. Nah, ikan goreng. Gede ikan. Ikan ini tidak liquid banget. Tidak liquidnya udah pakai banget. Karena lihat ya, total transaksi di bawah 1 miliar, rata-rata transaksi juga di bawah 1 miliar, volumenya juga nggak ada yang gimana-gimana. Walaupun ada momentum berwarna biru Ben-Hur, tapi kalau nggak liquid sih saran saya jangan entry ya. Kalau teman-teman mau makan gorengan, at least gorengannya yang agak bagusan dikit gitu. Jadi yang liquid sehingga teman-teman mau trading juga agak enak ya. Mau HK ataupun mau HQ itu masih bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak liquid, bid overnya nanti tiba-tiba hilang ataupun kering, wah itu bahaya banget. Sehingga hindarilah saham-saham seperti ini. Kalau mau entry sih silakan, tapi kalau saya sih menyarankan jangan. Kalau mau cari yang gorengan, mendingan cari yang agak liquid ya. Dari chart GD ini juga sebetulnya ada sinyal, jadi dia sudah berubah hijau sejak lama banget di sebelah sini sih. Kalau nyopet sih sebenarnya enak banget ya, misal entry di sini, exit di sebelah sini, jualan langsung karena dia area resist, atau kalaupun ketinggalan jualan ya di sebelah sini lah harusnya sih sudah cuan juga.
Tapi ingat ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah saham yang liar banget, dia tidak liquid banget. Kalau dari garis-garisnya seperti ini kelihatan dia bolak-balik di sebelah sini. Jadi bisa aja ya, dia akan balik lagi ke area sini nih, ke area 5453. Jadi kalau mau spek buy mungkin lebih baik di area-area sana. Ini sudah mendekati area-area resist, adalah tempat biasanya pada jualan nih. 70, 72, 74 itu resist-resistnya. Supportnya di sebelah sini ya, yang paling oke 53, 54. Sini juga ada support sih 63, tapi kalau melihat pergerakan candle kan kelihatan ya, areanya sebelah sini tuh. Oke. Jadi apalagi untuk teman-teman yang baru mau trading, aduh jangan deh ya, jangan trading di saham-saham yang tidak liquid seperti ini, bahaya banget. Saran saya cari saham-saham yang lebih liquid walaupun dia gorengan. Oke, jadi itu udah ke 10. Nanti kita akan segera ngeliatin saham-saham yang akan menjadi watchlist ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan saham-saham menarik untuk ditradingkan besok, dan semoga teman-teman bisa cuan dari saham-saham yang dijadikan watchlist hari ini. Oke, saya akan share dulu beberapa screener nih, biar teman-teman bisa lihat juga, terutama screener yang WinPix T. Biasanya, jadi kebiasaan saya kalau mencari saham-saham tuh, untuk dijadikan watchlist terutama ya, saya pasti akan ngelirik chart, bukan chart, tapi screener winlist ini, dan saya akan cari yang statusnya hold terutama ya. Karena yang statusnya hold, biasanya dia sudah muncul segitiga hijau, dan tinggal cari aja udah ada momentum atau belum. Kalau yang statusnya baru buy, itu dia baru muncul segitiga hijaunya. Sedangkan kalau status hold, dengan harapan kita nyarinya di yang bagian hold ini, udah mulai ada momentum nih. Karena kalau yang baru buy itu kadang-kadang momentumnya masih merah, kadang-kadang momentumnya masih titik pink gitu ya. Kalau yang hold, terus ketemu yang momentumnya mulai baru biru Ben Hur, itu oke banget. Nah, yang statusnya sell itu artinya sudah muncul segitiga merah. Oke? Untuk watchlist hari ini, yang pertama adalah BBKP. Dan ini sebenarnya sudah lama ya saya kasihnya juga si BBKP ini. BBKP ini, coba saya buka contekan dulu ya. Ini ada catatan saya nih. Jadi setiap teman-teman request, biasanya saya catatin di sebelah sini. Setiap watchlist saya juga catat di sini supaya kita bisa tahu nih, bisa review ya, kira-kira berhasil enggak sih gitu. Tuh SSIA, wah, watchlist 19 Januari. Lalu 17 Januari nih, BBKP udah menjadi watchlist ya. Semoga teman-teman masih hold dan semoga masih cuan. Tinggal pasang trailing stop aja sebetulnya. Dia masih bergerak ya, momentum juga masih oke. Walaupun bukan meningkat yang meningkat banget, ini sebenarnya agak rata sih ya. Kalau kita lihat, kita ukur dari ketinggiannya, sebetulnya agak rata. Jadi dia perlahan-lahan gitu bergeraknya. Ini ada channel up, jadi potensinya dia bergerak begini nih. Nah, jadi bisa jadi besok dia koreksi dulu ya, karena dia berada di resist channel. Wajar-wajar aja kalau udah koreksi. Sehingga kalau teman-teman tadi ada yang taking profit dulu, oke-oke aja sih. Atau tinggal pasang trailing stop. Jadi masih oke ya untuk BBKP. Kalau masih ada yang punya, maka tinggal hold aja. Kalau dari chart GD ini sempat keluar masuk sih. Ini masuk di sebelah sini, keluar sebelah sini, masuk sebelah sini, keluar sebelah sini. Lalu 1, 2, 3 candle lalu dia entry lagi dan belum ada titik merah. Menunggu aja titik merah ya. Kalau mau mengikuti chart GD, maka ikutin aja sinyal exitnya si chart GD. Ini ada resist 139. Coba kita pakai HKQ ya. Nah, biasanya kelihatan nih. BBKP, terutama yang 5 menit. Dari daily-nya sih bagus ya, HKQ-nya nih tinggi nih. Yang 5 menit, kenapa saya menggunakan 5 menit? Biasanya HKQ yang 5 menit ini jadi kelihatan lebih detail, dan biasanya untuk fast trading tuh enak banget untuk digunakan. HKQ ini terdiri dari frekuensi, jadi FQ itu frekuensi analyzer. Ketika ada spike seperti ini, semakin tinggi semakin bagus, artinya ada transaksi lot yang cukup besar ya. Jadi kita bisa, oh ada transaksi yang gede nih. Nah, tapi harganya ini harus tetap ada konfirmasi, dia breakout atau breakdown, karena ini cuma menunjukkan adanya transaksi, tidak menjamin bahwa harganya akan naik ya. Jadi walaupun ada spike, dia bisa aja turun. Bagaimana cara konfirmasinya? Yaitu dengan bantuan HK atau HAKI, yaitu yang di panel bawah ini. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK, maka harganya akan bergerak naik.
Kalau ada merah-merah, maka harganya akan bergerak turun karena ada yang haki ya. Haki itu hajar kiri atau dia langsung buang kiri, buang di bid teratas, atau kalau HK itu hajar kanan atau dia langsung beli tanpa antrian. Nah, itulah fungsi atau cara penggunaannya si HK ini. Jadi carilah ketika dia yang sideway, ada saham yang sideway, dia ada spike, lalu muncul ada yang HK. Nah, biasanya harganya akan bergerak naik. Sehingga itu menjadi cara untuk mencari saham-saham yang kadang-kadang malah dapetin yang ARA ya. Jadi sering banget menggunakan cara kaki ini malah dapat saham-saham yang ARA karena kita bisa kelihatan masih di HK nih ternyata. Kalau banyak yang HK artinya harga ada potensi untuk naik terus. Kalau udah mulai banyak yang haki, jadi kalau misalnya besok si BBKP ini kan masih bagus nih, grafiknya masih naik ya. Kalau besok tiba-tiba mulai ada yang merah, 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 grafik yang bergerak turun, nah itu udah siap-siap untuk taking profit dulu. Tapi kalau ini masih hijau-hijau, masih grafik yang menaik, masih hijau, 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 artinya berpotensi untuk breakout lagi nih si BBKP ya. Ini masih bagus si BBKP. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Aisa. Neng Aisa. Neng Aisa ini agak-agak. Oke. Ini cakep nih. Eh, Rata-rata transaksi sih masih belum liquid banget, masih di bawah 1 miliar. Ini tapi sudah mulai ada volume ya. Momentum juga sudah mulai ada. Mudah-mudahan dia bisa lanjut terus menjadi seperti di sebelah sini nih. Sebelah kiri sini ya. Ketika dia mulai ada volume dan momentumnya semakin meningkat, maka kita bisa ikutan nih. Sana Bank. Ini supportnya di sebelah sini 155 ya, ada MA 200 juga, ada garis winline juga di 151. Selama dia masih di atas garis winline, ini masih menarik, masih oke. Dia lagi akan testing resist nih 166. Jadi ini menarik tapi buy on weakness aja ya, karena juga nggak begitu liquid-liquid banget. Buy on weakness aja dengan harapan mudah-mudahan dia akan testing lagi resist 166-nya ini. Jadi barangkali pergerakannya akan seperti ini ya. Sehingga kita bisa buy on weakness. GD. Kalau menggunakan chart GD, sinyal entry-nya dari 3 candle lalu dan harusnya sudah cuan nih. Statusnya masih hold karena candle-nya masih hijau, tapi di sini ada resist tuh. Garis warna coklat, angkanya coklat 165. Jadi kalau dia nggak bisa breakout dari sini, tetap bikin ekor-ekor juga, artinya taking profit dulu ya, justru jangan entry. Makanya saya bilang sebaiknya buy on weakness aja. Barangkali dia akan turun dulu ke sini, lalu baru bergerak naik lagi. Oke? Nah, kita lanjut ke Amar. Nah, si bank-bank ini lagi mulai menarik nih ya. Big Bang juga lagi menarik. BCA, BRI kayaknya mulai ada inflow lagi dari asing. Jadi boleh banget ya kalau teman-teman mau mulai cicil bank-bank besar. Bank-bank kecil ini justru sebetulnya mungkin kenaikannya sifatnya hanya sementara dulu nih. Untuk Amar, dia volumenya sih lumayan sih, cukup liquid. Mulai ada momentum. Tapi dia ada resist nih, resist 270 dan MA 200 282. Sehingga kalau bisa sih buy on weakness aja ya untuk si Amarnya ini. Ini cukup menarik karena mulai ada momentum. Volumenya juga sudah mulai ada di atas rata-rata nih. Ya mudah-mudahan dia akan bergerak seperti ini lagi ya. Momentum biru, pixel hijau-hijau dan di atas garis win line. Cuma usahakan untuk buy on weakness aja. At least di VWAP ya. Oh, VWAP-nya lumayan dekat nih, 260. Closing 262. Jadi lumayan agak dekat. GD-nya coba kita lihat. Kaki-kakinya juga deh sekalian. Kalau dari GD, sinyal entry-nya sudah sejak ke candle kemarin dan ini menjadi supportnya ya, yaitu 252. Buy on weakness aja kalau bisa, mudah-mudahan dia sempat koreksi dulu sebentar. Kalau dari HK-HK tuh, jadi kelihatan ya ketika harganya masih bergerak sideways, ini ada yang spike, lalu konfirmasinya ada yang HK. Dia breakout, maka kita bisa ikutan di ketika dia breakout. Ini masih bagus so far, belum ada merah-merah ya, masih meningkat. Kalau merah-merah artinya sudah mulai ada yang haki. Oke, jadi amarnya masih oke, cuma jangan terlalu agresif karena ini agak liar. Terus selanjutnya ada Arto, Bang Jago. Ini momentumnya juga sudah mulai meningkat.
pixel hijau-hijau di atas garis winline, tapi memang saham-sahamnya masih banyak yang di bawah MA200 nih. Jadi harus watch out ya ketika dia di area-area MA200, apakah dia mampu untuk breakout atau dia hanya dead cat bounce aja. Pantulan sementara ya. Ini oke. Dengan supportnya garis winline 3400, resist 4140, support secara horizontal ini 3140. Jadi usahakan juga untuk buy on weakness aja ya si Arto ini. Coba kita gunakan GD dan HKQ. Untuk GD sinyal entry 1 2 3 tuh, 3 candle yang lalu ya, titik hijau di sini. Tapi kalau kita lihat dari area garis-garisnya nih, dia masih seperti sideway ya, karena dia bergerak di dalam sini nih. Nah, kalau yang bagus itu dia harusnya bikin tangga ke atas. Ini yang baru bagus. Tapi ini udah cukup oke kok. Menarik ya Arto ini. Haki, jadi kelihatan kan? Di sini memang ada spike, tapi belum ada actionnya ya. Ini masih melandai. Ketika dia breakout dan mulai menaik lagi, ini menarik banget. Seperti yang sebelah sini nih, itu ada yang HK ya. Nah, hijau-hijau artinya banyak HK. Ketika di sini mulai muncul banyak yang haki itu tinggi-tinggi dan barnya merah, ada spike lagi. Kalau ada spike berarti ada yang buang barang lumayan gede. Jadi makanya dia terkoreksi dulu. Oke. Jadi menunggu aja ya. Kalau mau buy on weakness silakan nih. Support-supportnya kalau dari sini lebih kelihatan jelas. 3400, 3140, 2770. Area-area support di sana. Arto, lanjut DMMX. Big Bang masih cakep, jadi BMR, BCA, BRI, BNI, BMRI, ya, itu boleh teman-teman lirik. Pilih salah satu aja juga boleh. Untuk long term juga bagus ya sebenarnya untuk Big Bang ini. Tapi saya nggak bahas lagi di sini karena udah jelas lah ya. Kalau Big Bang mah caranya gampang banget tradingnya. Teman-teman tinggal buy on weakness aja, buy on support kuat aja, atau sistem dollar cost averaging. Itu gampang banget ya. And then kita lanjut kembali tadi habis Arto DMMX. DMMX. Oke, DMMX. Nah, DMMX nih mulai ada volume yang luar biasa ya. Sebelah sini. Cuma candle kemarin memang agak kurang oke nih. Candle ini formasinya agak kurang oke, sehingga teman-teman buy on weakness aja ya. Tunggu di area-area support. Momentumnya sih masih bagus. Dengan supportnya 1070 dan garis winline di 1035 tuh. Ini udah mulai ada volume, ada momentum, tapi pantau di area-area support aja. Jangan sampai breakdown ya dari garis winline. Kalau misalnya kayak begini nih, dia breakout ada momentum, tapi tiba-tiba ada candle jelek dan dia breakdown dari garis winline, maka jangan entry dulu ya. Jadi harus pantau apakah dia mampu untuk mantul atau enggak. Kalau dia tidak mampu mantul, maka jangan entry dulu. Sehingga ini menjadi watchlist aja dulu ya. Kalau dia mantul, maka teman-teman boleh entry. Kalau dari chart GD, sinyal entry-nya sebetulnya sudah dari sejak candle yang ini. Kalaupun telat, entry-nya harusnya sebelah sini ya. Ini lagi testing area resist 1225, dia jadi doji, banyak yang taking profit sepertinya tuh. Nah, ini support lagi 1095. Jadi boleh pantau nih 1095 atau support yang tadi ya. Di chart win itu ada support-supportnya juga atau di garis win lainnya. Jadi teman-teman wait and see aja dulu. Pastikan dia mantul dulu baru spekulatif. Ini sih cukup menarik karena volumenya gede banget nih. DMMX, IDX Tekno kan. Jadi banyak ya kemarin-kemarin Buka, Goto, WIRG itu udah jalan duluan. Nah ini barangkali bank-bank digital dan sektor tekno lainnya, saham-saham tekno lainnya akan ikutan naik juga ya. Ini lagi koreksi sih. Jadi kita lihat nanti akankah dia mantul. Kalau mantul, maka kalau teman-teman yang lebih tertarik Goto, Buka itu juga boleh banget. Dilihat aja dia mampu mantul dari support atau enggak ya. Dan MTEK. Nah, MTEK juga ada momentum ya, semakin meningkat dia di atas garis win line. Di win line-nya 1100, jadi kalau mau buy on weakness aja juga, mudah-mudahan dia bertahan di atas garis win line. Tapi kalau dia breakdown lagi dari garis win line sama ya, yang seperti tadi saya saranin, kalau misalnya dia breakdown maka jadinya batal.
karena jadi tidak oke. Barangkali sektor teknonya, ya sektor tekno ini dan bank-bank digital itu dipengaruhi banget oleh kenaikan inflasi dan suku bunga. Sehingga teman-teman harus pantau itu juga ya. Ketika inflasinya sudah mulai terkendali dan suku bunganya sudah nggak agresif lagi, maka memberikan sinyal yang oke banget untuk sektor-sektor ini. Sehingga itu boleh dilirik. Jadi watchlist aja kalau misalnya dia mampu mantul, lalu dari kondisi makro dan mikronya bagus, suku bunga dan inflasi terjaga, maka oke-oke banget ya untuk kita spekulatif buy. Jadi MTEK tadi chart win-nya sudah, yang tinggal chart GD ya, belum saya jelasin. Chart GD sinyal entry-nya di sebelah sini, belum ada titik merah, jadi menunggu aja titik merahnya. Nah, jadi gampang banget ya, kalau misalnya teman-teman bingung, galau, aduh, mau entry enggak, maka tinggal lihat aja chart ini. Oh, ternyata ada sinyal entry, ternyata ada momentum, oh, ternyata sektor tekno memang lagi bagus, maka teman-teman bisa nggak galau-galau lagi ya untuk entry. Ketika titik merah, maka tinggal exit. Jadi nggak perlu dengar-dengar berita yang membingungkan, nggak perlu dengar-dengar si A pom-pom begini, si B pom-pom begini, nanti galau-galau. Dah cukup lihat trading sistemnya aja. Entry, sinyal entry, maka entry, sinyal exit, maka exit. Oke? Jadi itu aja kira-kira dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nih. Kalau bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share. Supaya teman-teman lain juga merasakan manfaatnya dong. Jadi kalau misalnya cuan, jangan disimpan sendiri. Dibagi-bagi supaya rezekinya teman-teman juga akan kembali berlimpah-limpah ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.